Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mei Audia dari Universitas Negeri Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hadirnya saya di sini akan membahas soal-soal UAS yang judul mata kuliahnya Politik dan Negara. Di sini ada 5 soal. Yang pertama yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut saya, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Menurut saya, seperti yang kita ketahui saat ini, politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara langsung. Dikarenakan keputusan politik yang telah dibuat oleh pemerintah memiliki dampak yang sangat nyata pada berbagai aspek kehidupan. Kebijakan politik dapat menentukan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu seperti adanya kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah memberi kebijakan pada masyarakat di Indonesia untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan memberikan program vaksin massal sehingga tidak mudah terkena penyakit tersebut. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat. Pembatasan kegiatan pada masyarakat, pola kerja dan kegiatan yang mempengaruhi ekonomi. Dengan adanya vaksin bisa membantu menekankan angka penularan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Yang kedua ada soal tentang bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jelaskan dengan contohnya. Jawabannya yaitu peran Pancasila sangat penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik. Yang pertama menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik politik. Dengan adanya Pancasila yang telah mengajarkan bermusyawarah dalam sila keempat sebagai salah satu cara untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, antisipasi konflik menjelang pemilu 2024 kemarin, pemerintah dan aparat keamanan termasuk Polri berupaya mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan dengan cara mengedepankan prinsip musyawarah dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi agar tetap kondusif selama terjadinya pemilu. Yang ketiga di sini ada soal tentang analisis kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus yang nyata menurut pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Jawabannya yaitu dapat kita ketahui sistem multipartai adalah sistem politik yang dimana terdapat lebih dari 2 partai politik yang berkompetisi dalam pemilu dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu bisa representasi yang lebih luas, adanya pencegahan terdapat dominasi pada suatu partai, mendorong negosiasi. Contohnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa kita sebut SBY, pemerintah harus berkoordinasi dengan berbagai politik sehingga menciptakan banyak kebijakan yang dihasilkan melalui kompromi tersebut. Kekurangannya yaitu yang pertama, mengalami kesulitan dalam membentuk pemerintah yang stabil, rentannya terhadap ketidakstabilan koalisi, polarisasi politik dan masyarakat, tingginya biaya pada politik. Contohnya, pada pemilu tahun 2019 dengan adanya ratusan partai dan calon yang bersaing, menimbulkan tantangan logistik yang besar dan biaya yang tidak sedikit baik sebagai pemerintah maupun partai politik. Yang keempat ada soal tentang dalam sistem politik di Indonesia,
partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika saya memiliki wewenang, langkah apa yang akan saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokrasi? Jika saya memiliki wewenang, maka langkah-langkah berikut ini akan saya lakukan. Seperti yang pertama, meningkatkan pendidikan politik pada anggota partai dan masyarakat dengan bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilihan yang lebih, serta mengurangi manipulatif politik oleh elit. Yang kedua, melakukan menghapus praktik politik uang dengan bertujuan memastikan proses dalam pemilu berlangsung secara adil dan tidak dikendalikan oleh kekuatan ekonomi yang bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan transparansi keuangan di partai dengan tujuan mengurangi adanya pengaruh kepentingan elit dan pihak luar negeri yang dapat mendistorsi kebijakan partai. Transparansi keuangan bisa meningkatkan akuntabilitas partai terhadap politik. Yang terakhir, saya akan membahas tentang bagaimana saya menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini. Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis krisis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Jawaban saya akan menjawab, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia yang terdapat beberapa visi dan cita-cita nasional yang sangat penting, yaitu mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, mencapai kebijakan nasional sebagai seluruh rakyat Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ada kedaulatan dan kemerdekaan bangsa memiliki visi yang dimana mewujudkan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar atau pihak asing, dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara di Indonesia dari ancaman eksternal dan internal. Contohnya, adanya ketergantungan terhadap hutang di luar negeri yang terus-menerus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya potensi ancaman bagi kedaulatan ekonomi di Indonesia. Saran perbaikan yang menurut saya, Indonesia perlu meningkatkan adanya kemandirian ekonomi dengan lebih fokus pada pengembangan industri dalam negeri, tidak dalam luar. Yang kedua, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki visi yang dimana untuk mencapai pemerataan dalam hal di bidang ekonomi, sosial, budaya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan antara kelompok kaya dan miskin. Contohnya penyebaran kemiskinan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti banyaknya kemiskinan di pedesaan saat ini. Jadi untuk saran perbaikannya, pemerintah perlu memperkuat sistem kesejahteraan sosial dan pendidikan, dan juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan lebih memihak pada daerah-daerah yang tertinggal dan tidak dikasih kepada daerah-daerah yang di luar sana yang lebih angka kekayaannya yang lebih meningkat dari yang pedesaan saat ini. Berikut adalah soal-soal dan jawaban yang saya sampaikan saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berwenang atau saya belibet. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.